to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 yang diampu oleh Bapak Asmi, saya Ayu Sekarini Asmaningtyas dengan akhiran NIM 019 dari program studi S1 Psikologi akan menampilkan beberapa materi dan menjabarkan beberapa materi mengenai akhlak terhadap tetangga. Yang akan saya bahas di sini ada 3 materi, yaitu hak-hak terhadap tetangga, bertetangga dengan sesama muslim, bertetangga dengan non-muslim. Selanjutnya, kita bahas dulu pengertian dari akhlak terhadap tetangga itu sendiri. Jadi ini merupakan serangkaian perilaku terpuji yang diajarkan dalam agama kami, yaitu Islam, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan yang luas serta bermasyarakat. Karena sejatinya kita tidak luput dan tidak lepas dari makhluk sosial atau yang biasa kita sebut dengan bermasyarakat. Hal ini bukan hanya bagian dari etika sosial, melainkan juga bagian dari integral keimanan seorang muslim. Jadi, tolak ukur keimanan seorang muslim itu tidak membeda-bedakan terhadap siapapun mereka bergaul ataupun bertetangga, karena sejatinya Allah itu mencintai keberbedaan. Next, berikut ini hak-hak yang harus didapatkan oleh tetangga kita apabila kita menjadi tetangga mereka. Ini yang pertama, menjaga aib dan rahasianya, jadi kita tidak punya hak untuk menyebarkan aib mereka semua. Lalu selanjutnya dibesuk saat sakit, mengunjungi mereka dan merawat mereka jika perlu dan jika dibutuhkan. Mendapatkan bantuan saat membutuhkan, ini sama atau nyerempet-nyerempet seperti dibesuk saat sakit yang sudah saya jelaskan barusan. Tidak mencampuri urusannya, jadi kita tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusannya, entah itu di bidang keuangan, keluarganya, atau bahkan aib-aib dan rahasianya sekalipun. Lalu berbagi, entah berbagi dalam keuangan, berbagi dalam materi, dan lain sebagainya. Dihibur saat sedih dan diberi selamat saat senang. Selanjutnya ada beberapa hadis yang saya ambil dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, materi yang akan dibahas bertetangga dengan sesama Muslim. Dalam Islam ini terdapat Islam ukhuwah Islamiyah atau ikatan persaudaraan Islam. Ada beberapa hal atau hak yang perlu ditekankan dalam bertetangga sesama Muslim, khususnya kita ya teman-teman. Yang pertama, saling menasehati dalam hal yang kebaikan. Misalnya, ada tetangga kita yang tidak pernah sholat dan hanya melaksanakan sholat di sholat Id saja. Jadi, sebisa mungkin kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Biasanya waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu yang sangat epik untuk mengajak mereka, tuh teman-teman. Lalu yang kedua, mendoakan kebaikan dan meminta doa untuk kebaikan juga. Menghadiri acara penting, baik dalam hal kebaikan dan kedukaan. Menghadiri acara penting dalam hal kebaikan misalnya lamaran atau pernikahan dan sebisa mungkin kita sebagai tetangga juga membantu mereka. Lalu dalam hal duka misalnya melayat dan menjenguk mereka saat sakit. Silaturahmi. Dalam silaturahmi ini tidak hanya
memfokuskan saat hari raya besar saja, teman-teman. Kita juga bisa silaturahmi dalam hari-hari yang biasa saja seperti bertamu atau sekedar mengobrol biasa saja. Berbagi ilmu dan informasi. Di sini ditekankan berbagi ilmu dan informasi itu bukan berarti gibah ya, teman-teman. Misalnya tetangga kita tadi tidak ikut kajian di desa, jadi dia tidak mengetahui ada informasi seperti kapan puasa yang sebenarnya akan berlangsung. Jadi kita sebagai tetangga yang tadinya ikut kajian, wajib memberitahu mereka. Menjadi bagian dari komunitas muslim yang solid, misalnya di sini, untuk ukuran anak muda seperti saya, itu biasanya para pemuda akan mengikuti organisasi masyarakat yaitu IPNU atau IPPNU bagi yang Nahdlatul Ulama. Lalu untuk yang bapak-bapak mengikuti Banser dan lain sebagainya. Selanjutnya, bertetangga dengan non-muslim. Jadi dalam Islam, toleransi ini sangat dijunjung tinggi, teman-teman. Itu merupakan basic dalam kehidupan. Jadi meskipun terdapat berbagai perbedaan sara, suku, agama, dan ras, hal ini tidak akan menghalangi para muslim dan muslimah tentunya untuk menjalin hubungan yang harmonis. Jadi, berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bertetangga dengan tetangga kita yang non-muslim. Yang pertama, menghargai hari besar mereka. Contohnya tidak merusak atau menghambat kegiatan mereka dalam hal keagamaan. Yang kedua, tidak ikut serta dalam ajarannya. Misalnya, kita sebagai seorang muslim melihat teman kita yang eh, Kristen ke gereja dan kita ingin mengantarkannya sampai ke gerejanya. Itu tidak boleh ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, tolong menolong dengan mereka. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan dalam hal tolong menolong. Misalnya teman kita nonis, jadi kita malas untuk membantu mereka. Dan kita lebih prefer atau lebih better membantu teman kita yang muslim saja. Itu tidak boleh. Lalu selanjutnya, tidak membuli ajaran mereka. Seperti misalnya mengolok-olok teman kita yang beragama Hindu, mohon maaf. Jadi kita mengolok mereka, menyembah berhala dan lain sebagainya. Itu sangat tidak boleh. Lalu yang terakhir, berlaku adil, entah dengan tetangga muslim atau tetangga non-muslim, atau bahkan dengan teman-teman sekolah dan lain sebagainya, semuanya harus berlaku adil. Berikut ada hadis lagi yang saya ambil. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyakiti dhimmi atau non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan negara Islam, maka sungguh ia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis ini diambil dari riwayat Tabrani, dihasankan oleh sebagian ulama. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya jabarkan adalah akhlak bertetangga ini merupakan cerminan dari iman kita, kepedulian sosial, lalu penerapan nilai-nilai universal Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Memberikan hak-hak tetangga, baik dengan tetangga sesama muslim hingga non-muslim, merupakan kunci terciptanya kehidupan yang damai, harmoni, dan keberkahan dalam kehidupan yang bermasyarakat. Jadi terima kasih, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.